Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kembali lagi dengan saya, Maulana Hidayanto, dengan nomor induk mahasiswa 235175551 SV22789. Jadi untuk pertemuan 7 ini kurang lebih hampir sama dengan pertemuan 6, yaitu masih mengenai routing. Namun pada pertemuan 7 routingnya dinamis. Nah, di topologi ini kita akan melakukan grup 3 karena kalau saya termasuk kelompok 3. Jadi IP-nya nanti akan 16, 17 dan 18. Jadi di sini 10 10 16.0 dari ether pertama ke router pertama ke router kedua. Nah, router kedua ini adalah router milik saya. Jadi nanti kita akan melihat konfigan dari router 2. Nah, untuk router 1 sendiri ini tentunya memiliki internet. Jadi, pada router 1 terdapat IP ke ether 1 dan IP 2. Ini kehubung ke router 2. Jadi nanti router 2 ini akan mengambil IP dari ether 2 yaitu 10.10.16.1. Router kedua memiliki IP titik 17 dan akan diambil ke router ketiga. Hal yang sama dilakukan di router keempat. Nah, untuk setiap PC sendiri menghubungkan ke ether 5. Nah, ini ether 1 dari internet, lalu dihubungkan ether 2 ke ether 1 router 2. Sama, kurang lebih sama untuk port-port yang dihubungkan. Jadi, semuanya juga menggunakan IP 192.168 titik nomor meja titik 2. Nah, untuk IP 10.33.108 itu hanya di router pertama, router lainnya tidak. Dan juga semua router juga menggunakan default gateway. Ya, ini gateway-nya mengambil dari sini. Jadi di router kedua ini berarti 16, router 3 17, dan router 4 18. Nah, mungkin itu untuk penjelasan secara umumnya. Kita akan lanjut untuk menjelaskan hal-hal yang saya lakukan di router 2 agar bisa terhubung ke internet. Nah, kita akan mulai untuk melakukan yang pertama tentu saja identity. Router 2 Maul, ini adalah nama saya, dan ini adalah router 2 dari topologi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Hal pertama tentunya menambahkan address. Di sini 10.10.16.1 merupakan address yang menghubungkan ke router pertama. /24 ini ether 1 yang telah terhubung ke router pertama. Nah, lalu yang kedua kita akan menambahkan 10.10.17.1/24 ini ke ether 2. Nah, ini untuk ke router 3. Nah, ini untuk PC sendiri yaitu 192.68 nomor mejanya sendiri 6.1/24. Ethernya 5, apply, oke. Nah, setelah kita menambahkan address list, kita ke bridge untuk menambahkan bridge loopback. Kita akan menamai bridge-nya menjadi loopback yang kita akan gunakan untuk menyeting routingnya nanti. Nah, setelah itu kita akan pergi ke routing ya OSPF. Nah, pada praktikum ini kita akan mengimplementasikan routing OSPF, membuat interface terlebih dahulu. Nah, setelah membuat interface tentu saja akan muncul default. Ini untuk instance-nya dan konektor
rootnya step 1 dan router ID-nya nomor meja 4 kali. Lalu kita pergi ke IP address lagi untuk menambahkan loopback-nya. Ya, ini adalah 6.6 nomor meja 6.6.6.6. Apply, oke. Lalu kita tambahkan di OSPF network-nya agar bisa terrouting network yang telah kita tambahkan. Nah, pertama kita ke 6.6.6 apply, oke. Lalu ke 10.10.16.0 network dari address, lalu 10.10.17.0.1 maksudnya ya. Oke, lalu 192.168.6.0. Oh ya, maaf ada kesalahan di 10.17 juga menggunakan /24 apply, oke. Apply, oke. Sudah. Kita cek interface-nya juga sudah tertambah. Lalu ke IP root-nya, nah kita sudah mendapatkan. Dan jangan lupa kita tambahkan gateway ini untuk dapat internet dari router pertama, yaitu gateway-nya 10.10.16.1. nah sudah mendapatkan Ether 1. Lalu jangan lupa kita menyeting PC sesuai IP address yang telah kita tambahkan tadi, yaitu 192.168 nomor meja 6 2. Subnet max-nya akan terisi sendiri dan default gateway-nya di 6.1. Oke, sudah mendapat. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba untuk membuktikannya apakah sudah bisa untuk mengakses internet. Tentu saja sudah bisa. Kita cek untuk search Valorant, apakah bisa? Ya, bisa. Ini membuktikan bahwa routing OSPF ini sendiri bisa dan lebih ringkas daripada routing yang digunakan pada pertemuan ke-6, karena kita hanya perlu menyeting routing pada OSPF dan juga addressnya. Kita hanya membutuhkan 4 address. Nah, ini juga kita mencoba untuk routing ke PC yang lain dan ternyata juga bisa. Mungkin sekian